Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita mulai ya. Kita mulai pertemuan kedua ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di pertemuan kedua ini Bapak akan mengenalkan judul materinya mengenal pneumatik, konsep dasar udara bertekanan. Tidak asing lagi ya, kemarin kita udah bertemu di pertemuan pertama tentang mengenal pneumatik. Kemarin ada belajar, kalau tidak salah, tentang pengertian ya, tentang pengertian pneumatik, konsep dasar pneumatik, terus definisi udara ya, terus sifat udara, sama pemanfaatan udara dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mundur sedikit ya. Pengertiannya yang kita pahami itu adalah, kita garis besarnya, pada dasarnya pneumatik merupakan ilmu pengetahuan dari semua proses mekanik di mana udara memindahkan suatu gaya atau gerakan. Definisi udara merupakan campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang memenuhi ruang di atas bumi. Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Oke, di sini ada komponennya, yaitu nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, dan krypton. Lanjut, sifat udara antara lain udara berbentuk gas, udara menempati ruang, udara memiliki massa, udara mempunyai tekanan, udara memuai jika dipanaskan, udara menyusut jika didinginkan, udara berhembus dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Lalu pemanfaatannya adalah pemanfaatan udara dalam kehidupan sehari-hari adalah penyebab timbulnya angin adalah matahari. Bumi menerima radiasi sinar matahari. Pemanfaatannya ini sangat banyak ya sebenarnya. Tidak hanya ini aja, banyak di kehidupan kita juga. Baik, lanjut ke pemanfaatan udara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penyebab timbulnya angin adalah matahari ya. Dan pemanfaatannya itu banyak, contoh kecilnya aja kompresor ya, untuk tambah angin yang kita sering lihat ya, kompresor untuk menambah tekanan angin pada roda sepeda motor kita. Adapun pesawat ya, pemanfaatan udara yang bertekanan dan lain-lain sebagainya. Bahkan kalau pernah lihat kincir angin ya, bahkan bisa dimanfaatkan juga udara menjadi energi listrik. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi pertemuan kedua ya. Ini lanjutannya dari kemarin ya, yaitu tentang sejarah pneumatik. Baik, simak saja dulu ya. Sejarah pneumatik dimulai sekitar tahun 70 Masehi ketika seorang ahli matematika asal Alexandria menciptakan prototipe pertama. Tahun 1600-an, seorang fisikawan Jerman bernama Otto von Guericke menciptakan pompa vakum pertama yang memanfaatkan udara bertekanan. Kelak pompa ini dikembangkan juga menjadi kompresor. Tahu kompresor ya, yang sering dilihat di tambal ban atau di pabrik atau di bengkel juga ada ya. Pneumatik semakin berkembang ketika pada tahun 1800-an tabung pneumatik digunakan untuk mengangkut telegram. Tahun 1890-an, Charles Bradley menggunakan pneumatik untuk mengikat struktur baja di rel kereta api. Pneumatik merupakan cabang teori aliran atau mekanika fluida dan tidak hanya meliputi penelitian aliran-aliran udara melalui suatu sistem saluran yang terdiri atas pipa-pipa, selang, gawai, dan sebagainya, tetapi juga aksi dan penggunaan udara bertekanan. Pneumatik menggunakan hukum-hukum aeromekanika yang menentukan keadaan keseimbangan gas dan uap, khususnya
udara atmosfer. Dengan adanya gaya-gaya luar aerostatika dan teori aliran aerodinamika, besaran fisika banyak digunakan untuk pembahasan sistem pneumatik adalah panjang, masa, waktu, temperatur, gaya, volume, luas, volume air, dan tekanan. Nah, ini adalah gambaran ya, gambaran pneumatik yang bertekanan ya. Nah, ini mesin pres biasanya ya, dia mendorong dari tekanan angin sehingga mendorong ini. Oke, kita zoom. Oke, ini untuk menekan anginnya ya, sehingga mendorong ini, sehingga menekan. Ini gambar aja ya, gambar ilustrasinya ya, mesin pres pneumatik. Baik, pneumatik dalam pelaksanaan teknik udara bertekanan dalam industri merupakan ilmu pengetahuan dari semua proses mekanik di mana udara memindahkan suatu gaya atau gerakan. Jadi pneumatik meliputi semua komponen mesin atau peralatan, dalam mana terjadi proses-proses pneumatik dalam bidang kejuruan teknik pneumatik. Dalam pengertian yang lebih sempit lagi adalah teknik udara bertekanan atau udara bertekanan. Jadi intinya secara betul-betul itu udara bertekanan, teknik udara bertekanan. Jadi udara yang dimanfaatkan untuk bekerja, untuk membantu manusia, suatu pekerjaan manusia. Bisa ya, bisa dipahami ya. Kalau nanti kurang jelas silakan ditanyakan saja. Baik, lanjut. Yang kedua, pengaplikasian pneumatik. Beberapa bidang aplikasi di industri yang menggunakan media pneumatik dalam hal penanganan material adalah sebagai berikut. Pencekam benda kerja ya, contohnya rem sepeda motor Anda yang di depan tuh pakai cakram atau ada yang masih tromol. Biasanya sih udah jarang sekali ya yang pakai tromol, tapi sekarang sudah pakai cakram semua. Tapi itu dia pakai fluida atau cairan, tapi bukan pneumatik jadinya ya. Pencekam benda kerja, prinsip kerjanya sama seperti itu, tapi dia pakai angin. Nanti kalau misalnya udah masuk ke di lab, misalnya bapak praktekin, ada alatnya, pencekam benda kerja. Jadi pencekam itu seperti ini, menekan ya. Kalau sering dengar atau sering pernah lihat mobil tronton kalau lewat tuh press, nah dia main menggunakan pneumatik biasanya ya. Ada pencekam yang mencekam, dorong sehingga memperlambat mobil tronton tersebut dalam lajunya, memperlambat laju mobil tronton tersebut. Pergeseran benda kerja ya, biasanya geser doang ya. Pneumatik itu seperti ini, misalnya dia geser, misalnya pemisah sebuah benda. Nah, contoh aja ini sebuah logam dan non logam. Kalau dia non logam dia los, tapi ketika dia terdeteksi logam dia akan geser ya, membuang. Biasanya digunakan dalam industri. Tak paham atau enggak terserah nih, nanti anak-anak bisa browsing sendiri di YouTube-nya, cari pemahamannya sendiri. Saya kasih gambaran secara sederhana. Pengaturan posisi benda kerja ya, pengaturan posisi benda kerja, pengaplikasiannya seperti apa ya, diatur kerjanya oleh si pneumatik tersebut. Nah, jam segini, waktunya segini, nah, bisa diatur waktunya. Pengaturan arah benda kerja, pengarahannya bisa juga. Nah, gimana caranya ya, misalnya dalam sewaktu-waktu mesin A, mesin B bekerja secara berbeda dan diatur oleh arah benda kerja gitu ya. Nanti kita pelan-pelan kita praktek juga nanti dengan aplikasi Vesto Fluidsim ya. Kita secara ini kita teorial dulu. Lanjut, penerapan pneumatik. Penerapan pneumatik secara umum adalah pengemasan ya, biasanya pakai pengemasan, pemakanan, feeding, pengukuran materi, pengaturan buka dan tutup, pemindahan material, pemutar dan pembalikan benda kerja,
pemilihan bahan, penyusunan benda kerja, percetakan benda kerja. Sering kita temui ya, cuman kita kadang-kadang belum sadar, belum memahami gimana sih tuh fungsinya, gimana sih. Pelan-pelan aja kita kenalan dulu. Sistem pneumatik. Susunan sistem pneumatik adalah sebagai berikut. Ada satu dayanya atau energi supply, dua elemen masukan atau sensor ya, elemen pengelola atau prosesor, elemen kerja aktuator. Jadi ada 4 ya sistem pneumatiknya. Ada satu daya, elemen masukan atau sensor, elemen pengolah atau prosesor, dan elemen kerja aktuator. Baik, ini dulu ya anak-anak beberapa poinnya yang di pertemuan kedua ini. Yang pertama sejarah, yang kedua pengaplikasian pneumatik, yang ketiga penerapan pneumatik, dan 4 sistem pneumatik. Untuk diskusinya ya, ini tugas keduanya, silakan Anda kerjakan di buku ya, dan kirim via WA boleh ya, dan latihan pilihan juga sama, dikerjakan di buku dan dikirim lewat WA ya. Untuk diskusinya silahkan kamu isi di e-learning ya. Untuk tugasnya juga kamu isi di e-learning juga, di tugas, pengumpulan tugas itu, pengumpulan tugas di tugasnya. Nanti saya buatkan pengumpulan tugasnya. Untuk sementara itu aja yang saya dapat sampaikan di pertemuan kedua ini. Apabila kurang memuaskan penjelasan saya, silahkan komen dan silahkan japri saja di WA. Bapak menampung, karena Bapak juga tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling jago. Bapak juga masih dalam proses belajar ya, karena Bapak juga belum mahir, masih dalam proses tahap belajar. Baik, Bapak tunggu saran dan masukannya untuk materi yang Bapak sampaikan. Masih bisa Anda kembangkan di rumah dan bisa kamu gali lagi dengan link-link pneumatik ya. Jadi jangan melihat satu konsep pengetahuan itu dari satu sudut saja atau satu sumber saja. Silahkan kalian kembangkan. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangannya. Sekarang kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.